Hai Halo dan selamat datang Agnes serta Sobat Sanu sekalian. Di video ini kita akan belajar cara mengubah pecahan menjadi desimal. Untuk itu, perhatikan soal cerita berikut ini. Agnes hendak membuat rawon. Berdasar resep, dibutuhkan setengah kilogram daging sapi untuk membuat satu panci rawon. Ketika hendak menimbang daging, Agnes baru sadar bahwa timbangannya adalah timbangan digital. Untung Agnes anaknya pintar, sehingga dengan cepat Agnes mengubah pecahan setengah kilogram ke dalam bentuk angka desimal. Berapakah nilai angka desimal tersebut? Di sini kita perlu mengetahui bahwa setengah atau 1/2 itu pada dasarnya sama dengan 1 dibagi 2. Dan karenanya sama juga dengan bentuk 1 dibagi 2 yang seperti ini. Nah, bentuk terakhir ini biasanya disebut sebagai pembagian bersusun atau ada juga yang menyebut sebagai porokabeh. Dan memang ini adalah cara paling mendasar untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, di sini Dedi mengasumsikan kamu sudah bisa ya cara pembagian bersusun atau porokabeh ini. Walaupun tentu saja nanti akan ada trik khusus yang kita gunakan ketika mengubah pecahan menjadi desimal dengan menggunakan pembagian bersusun atau porokabeh ini. Seperti apa trik khususnya? Yuk kita lihat sama-sama. Jadi sekarang kita bentuk dulu pembagian bersusun atau porokabehnya 1 dibagi 2. Kemudian kita akan bertanya ya, 2 dikali berapa supaya hasilnya 1? Nah, karena 1 ini kurang dari 2, maka jawabannya pasti 2 dikali 0. Ya, maka ini sudah ditulis 0 di sini. Kemudian 0 dikali 2 adalah 0, sehingga ini kalau dikurangi, 1 dikurangi 0 adalah 1. Nah, di sini timbul masalah ya, karena biasanya setelah pengurangan seperti ini, ada angka di samping sini yang turun kan. Untuk itu, triknya adalah ini sudah ditambahkan koma 0. Supaya apa? Ya, supaya ada angka yang bisa turun, dalam hal ini 0 menjadi seperti ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, loh emang boleh ya 1 ini diubah menjadi 1,0 seperti ini? Boleh ya, karena apa? Karena perhatikan berikut ini. Jadi kalau Dedi punya angka 1 sama 1,0 itu kan pada dasarnya sama ya, yaitu sama-sama 1. Begitu juga kalau Dedi punya angka 1,00. Bahkan seandainya 1,00000 gini ya, nolnya banyak, pokoknya selama angka di belakang komanya ini 0, maka itu nilainya adalah tetap 1. Sehingga ini semua ini pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama 1. Nah, kembali ke pembagian persusun atau porokabeh kita tadi, ini ketika nolnya turun, maka selanjutnya kita anggap ini seperti 10. Nah, sehingga pertanyaannya sekarang, 2 dikali berapa ya supaya hasilnya 10? Jawabannya adalah 5. Maka 5 kita tulis di sini, sehingga 5 kali 2 adalah 10. Dan kalau dikurangi, 10 dikurangi 10 adalah 0. Nah, kalau ketika pengurangan hasilnya 0 gini, itu artinya pembagian bersusun atau porokabeh kita selesai ya. Selanjutnya perhatikan, kita perlu mengecek ada berapa angka di belakang koma. Di belakang koma itu maksudnya di sebelah kanan koma sini ya. Kalau kita lihat ini kan di sebelah kanan koma ada 0, 1 ya. Nah, karena cuma 1, maka di bagian jawaban, di angka terakhir ya, di 5 di bawah sini, kita lompat 1 kali ke kiri, seperti ini. 1. Nah, jadi posisi komanya di sini. Dengan demikian, maka setengah itu bentuk desimalnya adalah sama dengan 0,5. Atau dengan kata lain, Agnes perlu menimbang dagingnya sebesar 0,5 kg di timbangan digitalnya. Nah, gimana? Mudah kan? Supaya lebih jelas, kita coba satu contoh lagi. Misalnya, Dedi punya soal 7/20. Nah, ini bentuk desimalnya berapa? Seperti tadi, kita buat dulu pembagian bersusun atau porokabehnya. Seperti ini. Lalu kita bertanya ya,
20 perlu dikali berapa ya supaya 7? Nah, karena 7 ini kurang atau lebih kecil dari 20, maka jawabannya pasti 0. Ini udah ditulis 0 di sini, sehingga kemudian 0 dikali 20 adalah 0. Terus kalau kita kurangi, 7 dikurangi 0 adalah 7. Seperti tadi, kita tambahkan koma 0, sehingga 0-nya ini bisa turun. Maka di sini sekarang kita anggap sebagai 70. Nah, kita bertanya lagi, 20 perlu dikali berapa ya supaya menjadi 70? Nah, buat kamu yang mungkin perkalian atau pembagiannya belum terlalu lancar, ada satu trik khusus yang biasa digunakan ya dulu waktu SD, yaitu membuat daftar perkalian 20. Jadi karena pembaginya ini adalah 20, maka kita buat daftar perkalian 20-nya. Jadi mulai dari 20, 20 tambah 20, 40, tambah 20, 60, tambah 20, 80, ditambah 20, 100, ditambah 20, 120. Oke, kayaknya sampai 120 cukup deh. Sehingga ini adalah kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6. Nah, kembali ke soal kita tadi, 20 perlu dikali berapa supaya jadi 70? Kalau kita lihat di sini, kalau dikali 4 itu kan 80 ya, kelebihan. Kan nggak boleh ya kalau kelebihan. Maka yang mendekati tapi nggak lebih dari 70 adalah yang ini ya, yang dikali 3. Maka inilah yang kita pilih. Sehingga di sini kita tulis 3. Maka 3 dikali 20 adalah 60. Terus kita kurangi, 70 dikurangi 60 adalah 10 ya. Nah, hasil pengurangan kita belum 0. Maka kita perlu menambahkan 0 lagi di sini ya. Sehingga ini kemudian 0-nya turun lagi menjadi seperti ini. Dan kita menganggap ini sebagai 100. Selanjutnya kita bertanya lagi, 20 perlu dikali berapa ya supaya hasilnya 100? Kalau kita lihat di daftar perkalian, ada ya yang pas 100 ya, yang ini ya, yaitu dikali 5. Maka ini yang kita pilih, sehingga di bagian jawaban kita tulis 5. 5 kali 20 adalah 100. Nah, ini kalau dikurangkan 0 ya. Dengan demikian, maka pembagian bersusun atau porokapit kita selesai. Selanjutnya, seperti tadi, kita lihat berapa banyak angka di belakang koma ya, di sebelah kanan koma. Kalau kita lihat di sini ada 01, 02. Maka ada 2 ya angka di belakang koma. Dengan demikian, di bagian jawaban ya, di angka paling terakhir di sini, kita bergerak ke kiri 2 kali. 1, 2. Nah, berarti komanya ada di sini. Maka kita sudah berhasil menghitung bahwa 7/20 ini hasilnya sama dengan 0,35. Nah, Sa, Nu, dan Agnes, serta Sobat Sanu sekalian, ketika kita ulangan atau ujian, itu kan seringkali kita berpacu dengan waktu ya. Itulah kenapa Dedi merekomendasikan kamu bisa paham dan hafal luar kepala nilai desimal dari beberapa bentuk pecahan istimewa. Seperti apa saja itu? Seperti misalkan per 10 dan kelipatannya ya, artinya per 100, per 1000, dan seterusnya. Lalu juga per 9, per 8, per 5, per 4, sama terakhir per 3. Kenapa Dedi merekomendasikan kamu hafal nilai desimal dari bentuk pecahan ini? Karena bentuk-bentuk inilah yang paling sering keluar di ulangan, ujian, atau bahkan di kehidupan sehari-hari ya. Dan yang kedua, bentuk-bentuk pecahan ini nilai desimalnya itu punya pola yang unik sehingga mudah untuk dihafal. Itulah kenapa Dedi menyebutnya bentuk pecahan istimewa. Jadi untuk beberapa video ke depan nanti Dedi sepertinya akan membahas masing-masing dari ini ya. Tapi untuk sekarang kamu kerjakan dulu latihan soalnya. Oke Sa, Nu, dan Sobat Sanu sekalian, sekian video pelajaran kita kali ini. Pesan Dedi, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal dan juga kuisnya supaya kamu makin paham dan makin pintar matematika. Kalau kamu suka video ini, please like dan share videonya ke teman-teman kamu, serta pertimbangkan juga untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Ciao!